Sama laki-laki juga meningkat hormon testosteron dan vasopresinnya di kala 9 tahun. Cuman nanti bedanya laki-laki ya tidak pernah habis testosteron dan vasopresinnya. Beda dengan kita perempuan. Saya sudah masa yang estrogen habis karena sudah menopause ya, sudah 57 tahun. Tapi suami belum tentu gitu. Makanya laki-laki umur 70 tahun kalau dia menikah sama gadis yang masih produktif bisa punya anak karena testosteron dan vasopresinnya masih ada. Bahkan umur 100 tahun pun laki-laki juga masih ada. Ya, paham ya? Apa itu testosteron? Hormon sang raja. Ya. Maka jangan heran yang tadi anak ibu laki-laki unyu-unyu, imut-imut lama-lama kenapa jadi gini ya? Ya. Raja punya sifat apa? Dominan, agresif dan sangat berkuasa. Ya. Berorientasi pada sasaran. Bunda minta tolong sesuatu pasti dia nanya untuk apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Dalam hati kita mau didik kamu. Tapi fahamilah, itu bukan mau membangkang. Itu karena hormon ini meningkat. Allah yang sedang lagi atur hormon ini untuk persiapan dia dewasa. Untuk punya selalu target. Paham ya? Jadi kalau anak-anak kita suruh, sayang ya tolong dong piringnya taruh di dapur. Apa gunanya? Rem aja. Raja. Tinggal jelasin. Karena otak anak sekarang tinggal jelasin aja Bu. Ya. Tapi juga kalau ibu suruh sesuatu pada anak laki-laki, lihat juga. Kalau dia lagi asik main dan ya permainannya sedang sedikit lagi mau menang. Nanti aja nyuruhnya. Udah tahu tuh anak lagi skor lagi tinggi-tingginya. Ibu suruh-suruh. Maka jangan heran namanya juga raja membangkang nanti. Ya. Baik, slide berikutnya Mas Ahmed, itu belum terjadi ya, belum berganti. Mengaktifkan sirkuit seksual dan agresif. Jangan heran sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai tertarik juga dengan informasi-informasi hal-hal yang berbau seksual dan agresif ya. Berupaya keras untuk memenuhi hasrat mencari pasangan memang. Ya. Dan menjunjung keyakinan dan kebenaran bisa menjadi perayu yang meyakinkan. Ya. Kan memang sebetulnya hormon ini keluarnya pas usia-usia 13 tahun ke atas kan. Zaman saya dulu kita balik kan SMP tuh. Saya ingat banget saya baru 3 SMP baru balik. Ya. Dan zaman dulu sekali umur sebegitu kan memang boleh kawin kan, boleh nikah kan. Nah, makanya mulailah laki-laki mencari pasangan. Hanya sekarang dia maju Bu. Ibu bersedia nikahin anak umur 9 tahun? Enggak kan? Jadi anak laki ibu boleh nikahnya umur berapa? Saya tanya sekarang. Nanti Bu Aisyah setelah lulus punya mobil, punya rumah. 35 tahun dong Bu. Enggak apa-apa juga. Asal ibu juga sabar mendampingi anak laki juga yang sudah balik. Ya, sampai usia itu. Di mana dalam 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, laki-laki ini, anak laki-laki itu mimpi basah. Jadi mimpi basah gak cuma 1 kali teman-teman. Dia persis mens. Cuman karena mens itu adalah pelapisan rahim. Sehingga terlihat terdeteksi merah dan memakan waktu 5-7 hari. Anak laki-laki ya. Tiap 2 pekan atau 3 pekan sekali itu testisnya penuh dengan sperma bercampur air, makanya disebut air mani. Makanya karena penuh dia belum nikah harus dikeluarkan. Biasanya keluar pada saat tidur. Ya. Maksudnya mimpi basah apa Bu Aisyah? Sering juga pada saat tidur karena dia menstimulasi birahi, mimpinya mimpi erotik namanya. Ya. Ketemu perempuan, dipeluk perempuan, bahkan sudah agak besaran dia berhubungan intim. Tapi gak kelihatan mukanya. Jangan juga ibu cari-cari tahu. Siapa nak kelihatan ngosot. Iseng banget sih. FOMO bener ya. Paham ya? Nah,
Air mani itu keluar sebanyak 5 cc. Itu paling sesendok makan saja. Bedanya dengan ngompol apa Bu Isa? Kalau ngompol 100 cc. Makanya basah tuh bantal, spray. Kalau air mani karena 5 cc hanya celana dalamnya saja yang basah dan agak lengket-lengket. Itu sebetulnya. Dan mengeluarkan bau khas. Kalau zaman dulu tuh ada tuh di Indonesia itu ditanam di pinggir jalan namanya ya daun akasia. Zaman dulu, sekarang karena dia bau sperma, berhenti jangan ada yang tanam. Ya, takutnya lagi jalan ibu-ibu terstimulasi, bau apa ya gitu. Dan perayu yang meyakinkan mereka ini gitu. Nah, sebelum air mani keluar teman-teman, ya. Awalnya keluar dulu sedikit di permukaan namanya air mazi. Dan biasanya air mazi keluar sambil beraktivitas. Lagi main basket di kelas, di sekolah kayak dia agak ya kayak keputihan gitu. Ya, lagi ujian matematika keluar Kesepakatan para ulama apabila air mazi keluar, ya kan 2 pekan sekali, 3 pekan sekali kan, maka bersihkan saja pakai tisu Kak, tisu basah atau cipratkan air kemudian bersihkan pakai tisu, kemudian wudhu sudah bisa sholat. Tapi kalau mimpi basah air mani yang keluar harus mandi junub. Jadi harus diajarkan anak-anak ini karena sudah harus sholat kan? Iya. Dan anak-anak kadang-kadang suka lupa karena masih kecil, bayangin 6 SD, 1 SMP. Karena cuman sedikit juga dan itu anak tidur di atasnya AC, kering celana dalamnya Bu. Jadi dia gak rasa. Dan buru-buru anak laki itu buka celana dalam untuk pergi mandi kan. Iya. Saya dulu kerjanya itu waktu anak-anak sudah bilang bahwa ya sudah terdeteksi juga bahwa dia sudah mimpi basah pertama. Dan 2 pekan 3 pekan saya ngecek itu celana dalam anak-anak. Untuk tahu apa ya dia udah mandi junub apa enggak. Kecuali ada anak saya juga yang bilang bahwa aku tadi malam mimpi basah Bu, udah mandi junub? Udah, oke. Kalau enggak saya suka, kok kayaknya lengket-lengket. Pulang sekolah saya tanya, Kakung udah mandi junub nak? Kayaknya mimpi basah deh. Belum Bu, aku gak sadar sih Bu. Tadi malam gak mimpi apa-apa. Oh ya, karena kadang mimpinya ya tidak ada tuh ketemu perempuan. Karena saking capeknya dia keluar begitu saja karena sudah penuh. Paham sampai sini? Iya. Anak keempat saya jalan lebih lucu lagi. Pokoknya semenjak dia mimpi basah, mandi selalu mandi junub. Karena dipikirkan anak laki rambutnya gak banyak, dia selalu keramas setiap hari. Mendingan sekalian aku niat mandi junub daripada salah. Itu lucunya ya. Nah tapi setelah kemudian dia udah SMA sudah terbiasa, apalagi mahasiswa sudah tidak begitu lagi treatment saya. Karena mereka sudah rasa. Dan pada saat mahasiswa mimpi basah itu ada mimpinya lebih sering. Karena memang sudah mungkin persiapan juga untuk punya pasangan. Itu yang harus maklum. Nah, kemudian syahwatnya laki-laki juga pada saat mau mimpi basah itu muncul luar biasa. Muncul luar biasa. Hati-hati juga ya. Maka suatu ketika misalnya ada anak-anak seperti anak saya. Ya. Ibu, aku mau futsal, udah malam nih. Pas lihat jam, Nak, udah jam 8 Nak. Terus apa kata anak saya? Sebentar aja Bu. Tapi tetap saya nego, besok aja ya Nak. Malam ini aja Bu, sebentar aja. Ya kan? Ya udah saya kasih. Kenapa? Ya, secara ilmu reproduksi ini pasti ada syahwat yang sangat tinggi, tidak bisa dicegah ya. Tapi jalan keluarnya adalah olahraga. Atau kalau ada anak yang senang main musik, itu main musik. Anak saya Kakung senang main drum. Jadi kami dulu punya drum, tapi belum punya studio khusus. Jam 12 malam tiba-tiba, Ibu, aku gak bisa tidur, aku mau main drum. Hah? Besok aja Nak, tetap nego kan? Siapa tahu cuma sesuatu. Sebentar aja. Oke. Main drum, bapaknya bangun. Kenapa main drum? Shh, mau mimpi basah. Jadi kasih aja sebentar. Atau misalnya teman-teman punya kesepakatan ya, main game cuman hanya sampai jam 10, misalnya nih, anak masih SD dan siapa tahu kan dia udah ya sudah mulai balik.
Bunda, aku mau main sebentar aja. Kalau ada kalimat sebentar, kita coba negosiasi untuk besok aja. Terus dia masih sebentar aja pada anak laki ya. Kasih sebentar aja Bu. Ya. Lanang lucu lagi. Jam 12 malam ke dapur. Mau ngapain nak? Mau makan Bu, sedikit aja. Dia senang masak, ya sudah. Karena bisa jadi ada desakan testosteron yang ada pada dirinya, testis sudah penuh sperma dan akan keluar. Daripada kita larang, dia dalam kamar, gadget terbuka, sebetulnya nggak niat mengakses pornografi, lagi asik main, muncul sendiri kan itu. Kan sebel banget tinggal klik doang. Ya, bisa paham ya? Jadi sekali lagi beginilah yang terjadi pada anak laki-laki. Ditambah ada satu hormon lagi namanya vasopresin. Ini hormon satria. Maka jangan heran lihat anak laki-laki kadang-kadang songong kayak belagu banget karena jadi raja. Satu ketika jadi satria. Bundanya ditolongin, ya, mobilnya dibuka dan dia juga nolong guru-guru perempuan misalnya, menolong juga teman-teman perempuannya. Itu berarti vasopresinnya sedang naik, ya. Dan hormon inilah yang menimbulkan sikap sopan kepada perempuan. Ya. Hormon ini juga hormon yang selalu bertahan untuk monogami. Ya. Jadi laki-laki itu bertahan untuk monogami. Dikala hormon ini tinggi. Kapan tingginya? Lihatlah baik-baik Ibu. Kapan mulai rendahnya? 50 tahun ke atas. Paham ya? Jadi kalau 50 tahun ke atas vasopresin sudah mulai berturun juga, menurun juga. Jadi siap-siap. Maka pada saat suami yang punya suami sudah mulai masuk usia 50, bukan kita lengah, malah kita harus betul-betul ya cantik, semangat, rajin olahraga, terutama olahraga yang daerah selangkangan. Untuk apa? Ya, untuk memberikan pelayanan pada suami. Ini kita bicara juga sedikit tentang laki-laki, tentang suami ya. Iya, di sini. Rasulullah juga di dalam sejarahnya pada usia 25 tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an sampai meninggal Sayyidah Aisyah, monogami bukan? Karena usia Khadijah meninggal Rasulullah 50 tahun. Dan masih bertahan sebagai duda 1 atau 2 tahun. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun. Karena hormon vasopresin ini. Tapi kemudian juga Allah juga karena Allah yang menciptakan ini, makanya mengapa ada fase poligami. Ya, karena memang sudah usianya. Dan tetapi poligaminya Rasulullah ada banyak reason, terutama untuk ya menjaga perempuan-perempuan yang sudah berakidah Islam karena meninggal suaminya, tidak ditarik lagi oleh keluarganya untuk menjadi kafir lagi, itu makanya harus dinikahkan oleh baginda Nabi ya. Atau untuk tadi ya suku ini harus menjadi temannya Nabi, makanya dinikahkan anak yang sudah janda juga dan sebagainya. Jadi banyak alasannya ya. Kalau misalnya bapak-bapak sekarang mau begitu, kasih tahu, baca lagi dulu sirah Rasulullah lengkap. Suruh begitu, jangan main asal-asal aja ya. Iya. Walaupun secara hormon kita paham, makanya di sini perlu kita pahami ya, hati-hati kalau anak-anak atau suami yang sudah 50 tahun ke atas, oke? Kenapa? Ya, satu ya tambahan sedikit ya. Ini udah jam berapa ya? Saya kalau dibiarkan bisa sampai besok. Anak-anak sholat di sini kah? Apa udah libur? Anak-anak sholat sini enggak? Dipakai? Oh ada masjid ya? Oh gitu. Ya baik. Gak apa-apa lanjut sedikit ya. Jadi ada hormon yang punya anak laki dan juga bisa untuk suami. Hipotalamus pada laki-laki ada, pada perempuan ada, tetapi pada laki-laki ukurannya menurut ya Dr. Luan Brizendin, seorang neurolog di University California San Francisco, hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih luas dibanding perempuan. Itu yang segitiga itu teman-teman. Kalau ini punya laki-laki, perempuan cuma sekitar sebesar ini nih, hipotalamusnya perempuan, nggak ada setengahnya. Apa fungsi hipotalamus? Banyak, tapi harus hafal ada 4 fungsi. Pertama, fungsi pusat menjaga keamanan.
Jangan heran anak laki Bu, walaupun seneng main, tapi kalau ibunya sakit dia jagain, betul? Siapa punya anak laki begitu? Ya, iya dia jagain karena pusat menjaga keamanannya lebar. Saya pernah masuk rumah sakit, 4 anak laki saya jaga di pintu kamar rumah sakit. Walaupun sambil main begini nih Bu, zaman dulu tuh ada main gitu. Ada tamu yang mau berkunjung, tante siapa? Ibu aku lagi tidur. Iya tante besok aja datangnya, adiknya begitu ngomong. Itu dalam rangka menjaga keamanan ibunya. Itu anak laki, ya. Nah, sudah besar, laki-laki yang sudah berumah tangga, dia akan menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, anaknya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi. Ini tugas laki-laki. Dan dia 2,5 kali lebih lebar. Nah ini juga yang membuat nanti anak laki-laki terkesan egois, terkesan jadi raja tadi. Karena hipotalamus yang lebar. Anak laki tuh gak mau jagain bapaknya Bu. Walaupun belum belajar hipotalamus. Cuman bawah sadar dia, bapak-bapak ngapain dijaga. Karena bapak-bapak punya hipotalamus juga. Makanya bapak-bapak itu ya seorang ayah kalau punya anak perempuan dia jagain anak perempuannya. Sering siapa yang punya anak perempuan lebih dekat dengan ayahnya? Iya kan? Iya. Jadi kayak gitu. Dia punya ya hipotalamus yang anak laki jagain ibunya. Ya, paham ya? Ibu yang punya anak laki tolong kalau sedang marah banget Bu, tahan. Makanya kata Nabi kalau lagi marah berdiri duduk sambil istighfar. Karena banyak ibu-ibu pada marah sama anak laki itu ya, itu bikin hipotalamusnya menjadi mengkerut. Ya. Mana tanggung jawab kamu? Anak laki-laki gak punya tanggung jawab. Hah? Itu bisa hipotalamus pelan-pelan mengkerut Bu. Bahayanya apa? Tambah susah punya tanggung jawab. Anak laki gak punya tanggung jawab. Mau jadi apa kamu? Tuh anak laki juga bingung. Ibu aja bingung. Apalagi aku. Tolong ya. Tolong gak digitukan stop. Karena pasien saya itu 90% anak laki-laki. Ya, banyak di dalam inner child mereka, wounded inner childnya adalah dimarahinnya gara-gara masalah tanggung jawab. Main aja terus. Ya karena ibu nggak tahu bahwa memang anak laki bermain. Ya, paham ya? Please. Oke. Takutnya apa? Nanti besar yang harusnya dia bisa menjaga keamanan ekonomi berkurang. Susah kerja. Ya, paham ya? Nah ini. Dan tentu pada suami tolong tidak singgung dia. Ada istri yang bekerja, tapi bukan mencari nafkah. Tidak boleh kita bilang saya yang cari nafkah keluarga ini. Kalau masih ada suami. Beda single parents. Suami akan tersinggung. Gak apa-apa juga ibu bekerja, tapi sebutannya adalah saya berkarya. Karena izin suami. Saya gak pernah bilang ini saya bekerja, enggak saya berkarya karena izin suami. Yang mencari nafkah itu tetap laki-laki. Bisa sampai sini ya? Iya. Dan kalaupun kita punya uang, bisa jadi karena warisan atau karena memang berkarya kemudian orang menghormati karya kita, kemudian kita juga dikasih uang gitu ya. Tolong tidak disebut-sebut bahwa kita lebih banyak uangnya dibanding suami. Laki-laki akan tersinggung. Karena pusat menjaga keamanan lebih lebar. Laki-laki yang menjadi suami selalu ingin dianggap pahlawan teman-teman. Ya. Ini uang aku, semua tuh aku. Oh marah dia langsung. Ya, apa-apa aku, apa kamu mana? Oh. Dan bahayanya hipotalamus makin mengkerut. Ya. Terus apa? Ya, yang bahaya adalah semakin mengkerut. Selain susah kerja, hipotalamus juga adalah pusat syahwat birahi. Bisa mengkerut dan akhirnya apa? Orientasi seksualnya berubah. Yang tadi senang sama perempuan atau senang sama istrinya, ini jadi senang sama laki-laki. Kasus-kasus homoseksual pada bapak-bapak itu mulai bertambah. Ya. Kapan mereka melakukannya? Di kantor, di ruangan yang tertutup, tinggal telepon. Ya. Kemudian kalau misalnya ada yang mau bertobat kemudian dikonsultasi pada kami, saya selalu tanya bagaimana sikap istri Anda, apa yang membuat Anda tersinggung? Saya langsung kayak gitu aja. Duit istri saya lebih banyak, gak apa-apa sebetulnya Bu Aisyah, tapi asal jangan disebut-sebut
itu maunya para suami. Dalam hati saya, aduh mampus. Aku pernah tuh nyebut sekali. Mulai saat itu langsung, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Langsung minta maaf, cium tangan suami bolak-balik. Sejak saat itu saya gak mau sebut-sebut lagi. Paham ya tentang ini ya? Iya. Dan anak kita pada saat dia remaja, ya hipotalamusnya kan makin besar, makanya tertarik pada lawan jenis. Ditambah lagi tadi hormon, ya testosteron, ya vasopresin, satria, ya paham ya? Apalagi ini hormon pusat makan minum. Ya, yang punya anak laki, please. Suatu ketika anak laki sedang bikin PR, tinggal satu nomor. Terus dia bilang begini, Bunda, aku lapar. Misalnya ya di luar lagi bulan Ramadan. Ya, Ibu kalau bisa stop dulu untuk kasih makan. Ya. Cuman karena pusat makan perempuan kecil kayak gini, kita nggak bisa ngerasain laparnya anak laki. Makanya kita ngotot, satu lagi nak, ya lanjutin satu dulu. Anak laki kalau bilang aku lapar, itu berarti sudah setengah jam tahan lapar. Kasih aja makan dulu apa, kayak ganjel dulu coklat kek, ya roti kek. Paham ya Bu ya? Karena memang. Dan kalau mau nasihati anak laki, apalagi anak laki remaja, ya ajak makan. Pilih, suruh dia pilih makanan mana yang dia suka. Dan tidak bersama saudara-saudaranya. Karena apa? Laki-laki karena ini pusat menjaga keamanan, termasuk menjaga keamanan harga diri. Laki-laki tidak suka ditegur di depan orang lain, termasuk suami. Ya, walaupun cuma depan anak. Makanya kalau sekarang, kalau suami saya ngomong sama anak dan gemes rasanya, karena saya tahu bukan begitu ceritanya, tahan diri. Kalau dulu nggak gitu. Kalau suami saya marahin lanang, saya selalu kesannya membela, padahal cuma ingin menjelaskan. Nggak gitu ayah, sebetulnya gini, nggak suka suami-suami. Yang bahaya apa? Anak kita tambah dimarahin. Maka kalau udah bapaknya nasihatin anak, mendingan saya lari-lari, saya pergi aja, nggak mau denger, biarin aja. Ya, urusan anak sama ayah itu biarin aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ayahnya pergi baru kita datangin. Kenapa nak? Kesel sama ayah Bu. Oh, ya udah gitu aja Bu. Jangan juga belain ayahnya. Nah, itu ayahmu nak. Karena anak akan jengkel. Dan jangan juga terlalu belain anak. Emang bapakmu begitu. Kamu baru berapa tahun coba? Bunda. Juga jangan dikomporin. Udah aja. Validasi aja emosi itu anak. Oh kesel ya. Oke. Udah ajak makan kalau dia anak laki. Ayo makan yuk. Gitu. Ngerti tentang ini ya? Kalau enggak kita berantem terus hanya gara-gara ini saja. Ya. Masya Allah. Oke. Jadi anak laki-laki kalau mau ya diajak ngobrol sambil makan, dinasehati sambil makan. Anak saya juga hafal kalau dia diajak makan sendiri pasti ada peraturan baru keluar dari ibu saya. Tapi dia jauh lebih senang daripada di depan saudaranya ya. Dan ini juga pusat tidur. Dan remaja laki-laki perlu tidur sekitar 10 sampai 12 jam. Makanya buat anak laki-laki itu setengah mati kalau bangun sekolah harus masuk sekolah pagi. Di Jepang sekolah nggak ada yang jam 7 teman-teman, jam 9. Dan anak-anak senang apalagi anak laki. Kenapa? Kebutuhan tidurnya cukup gitu ya. Bukan berarti kita juga di sini ya udahlah jam 9-nya enggak gitu, tapi paling tidak maklumi. Jangan juga bertanduk dan jangan juga menganggap kamu tuh laki-laki, enggak bisa bangun pagi. Untungnya umat Islam diajarkan bangun subuh kan gitu ya. Bersyukur aja Bu. Enggak usah merepet kalau marah. Anak laki enggak bisa bangun subuh. Bagaimana nanti kalau mau cari nafkah? Aduh. Ada masanya Bu, otaknya mereka siap untuk menjemput nafkah. Tapi ini memang secara ilmiah, ini dia. Ya, boleh minta tolong slide-nya lagi. Ya, pusat tidur hipotalamus karena remaja laki-laki membutuhkan waktu tidur sekitar 10 sampai 12 jam. Paham tentang ini ya Bu ya? Ini juga yang mendasari Bunda lagi senang-senangnya pillow talk sama suami.
Belum lagi selesai cerita, itu suami tidur. Ya Bu. Tolong jangan dimarahin dan jangan dicubit Bu. Ya. Laki-laki bukan tidak mau dengar, karena pusat hipotalamusnya sama dengan pusat menjaga keamanan ekonomi. Berarti kalau udah capek banget, dia nggak bisa dengerin sampai selesai kita cerita. Ya, Rasulullah memang mengajarkan suami yang baik mendengarkan istrinya cerita. Bisa, tapi nggak bisa tiap hari. Paham ya Bu ya? Iya, baik. Jadi 4 fungsi hipotalamus. Dan ingat Bu, remaja laki-laki nampaknya sangat tidak peduli pada orang yang berdiri di dekatnya. Bukan tidak peduli Bu. Memang matanya laki-laki gak bisa ngelihat lebar. Sudut mata perempuan lebar. Mata laki-laki kayak terowongan gini Bu. Ya, nih. Mana kelihatan gak? Tuh. Maka kadang misalnya tuh anak laki jalan dengan gayanya begini, bundanya di samping, dia nggak hormat-hormat, nggak negur, itu bukan bangkang Bu, emang nggak lihat, karena matanya lurus. Guru-guru juga jangan cepat tersinggung sama anak laki, ya. Ada pernah anak saya yang kedua, Prio, dia cerita, ibu aku dimarahin dosen aku, dosennya kenapa? Perempuan, kenapa? Aku nggak tahu kalau dia ada di samping aku Bu. Aku nggak sebut dok, nggak sebut prof. Jadi ya aku diceramahin. Bilangin suruh buka YouTube Dr. Aisyah Dahlan. Untuk ya matanya laki-laki. Ya, paham ya Bu ya? Maka jangan heran juga anak laki atau suami di rumah susah cari barang. Ibu tidak sendiri Bu. Begitu yang dirasakan wanita seluruh dunia. Apalagi kalau belum belajar. Suami saya aja buka kulkas cari telur. Bu, telur mana telur? Telur di mana Bu? Pintu kulkas nggak lihat. Matanya lurus. Anak-anak saya buka kulkas cari susu ultra. Bu, susu ultra di mana? Saya ada agak jauh di sana, saya bilang di dalam kulkas Nak. Di kulkas Ayah. Nggak ada Bu, ada. Nggak ada. Akhirnya kan kita buru-buru ya. Saya buru-buru. Saya giniin, loh ini ada telur. Kata suami saya gini, loh kok ada? Loh emang dari dulu di situ. Ya, pernah begitu Bu? Bunda, gesper mana? Ada Nak di situ enggak? Karena dia nyarinya lurus, digantungnya di sini. Terus ibu-ibu apa marahnya? Ini, makanya cari pakai mata. Jangan pakai mulut. Ibu, kalau anak laki ibu atau suami ibu bilang cari pakai mata, itu tersinggung Bu. Karena sesungguhnya mereka sudah pakai mata. Cuman mereka nggak tahu juga kalau matanya lurus. Ngerti Bu? Makanya anak laki sering berangkat sekolah kesel banget gara-gara cari ikat pinggang, cari polpennya. Dan kita marahinnya pakai kalimat tadi. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Dibantu aja tuh Bu. Suami, Bunda kunci mana? Dia nyarinya lurus, padahal di samping. Udah, ini loh Ayah. Dan bisa nggak no comment? Kalau mulut dibuka, makanya cari pakai mata. Bisa nggak kira-kira? Susah ya? Kalau mau pakai komen, boleh nggak diganti? Ini loh Ayah, ya Allah, mata laki-laki banget. Itu jauh lebih baik dan lebih terhormat daripada cari pakai mata. Masya Allah, astagfirullah ya. Karena laki-laki dengan mata yang lurus itu namanya mata ya, mata berburu, mata hunter. Makanya laki-laki kalau bawa mobil itu jarak jauh dia lihat. Dan lewat spion karena otak kanannya otak situasi ya, otak benda, dia ngelihat ke belakang juga lurus panjang. Makanya berantemnya suami istri juga kayak saya dulu. Suami saya bawa mobil, udah mau sampai di gedung, dia dari jauh udah lihat. Itu dia, gedungnya udah kelihatan. Saya nggak lihat tuh Bu. Mana sih? Karena perempuan lihatnya lebar tapi ke depannya nggak panjang. Mana sih ya? Suami saya itu, mana sih? Itu belum berantem tuh. Mulai keselnya apa? Suami komennya apa? Masa gitu aja nggak lihat?
Stres. Sekarang kalau saya digituin ada jawabannya. Masa gitu aja nggak lihat Bu Isa? Aku kan perempuan banget. Oke? Iya. Teman-teman pernah nggak janjian sama anak laki atau suami di satu tempat? Hah? Pernah. Saya pernah tuh janjian sama suami waktu pergi Madinah. Yang dulu sama yang sekarang beda. Dulu kata suami, kamu nanti di 2.30 ya, waktu itu 2.30. Oke, pas saya nunggu, orang Arab lewat, suami lewat. Pas suami lewat, dia jalannya lurus begini kan. Saya dari samping, mas. Itu nggak lihat. Karena jalannya cepat, saya ikut lari. Ayah, kamu dari mana? Ya Allah ayah segede gini kamu nggak lihat. Dia gini, sumpah saya nggak lihat. Karena dia dari samping nggak lihat. Nah yang lain kemarin nggak gitu lagi. Karena udah tahu ilmu ini saya santai aja. Pas saya lihat dari jauh gitu. Saya nggak panggil begini lagi, percuma. Langsung cegat di depannya. Suami saya kaget waktu jalan. Astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping. Di sini kalau jemput anak-anak bisa masuk ke ruangan nggak sih? Nggak kan? Dari luar kan? Terus anak yang laki-laki, misalnya anak laki-laki kita lari-lari, kita panggil, adek. Dia karena matanya lurus, nggak lihat bunda. Itu, apalagi kalau matanya dia nyarinya ke depan, bundanya di sini nggak lihat Bu, nggak lihat. Terus nanti anak laki dimarahin di mobil kan, adek gimana sih? Bunda panggil-panggil nggak dengar. Emang bunda di mana? Dia nggak lihat. Paham ya Bu? Jadi jangan berantem lagi gara-gara ini, please.